Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Rafi Datu Ilma, NIM E 2019-2206, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan juga wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk pengertian OJK itu sendiri merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai fungsi dan juga tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan juga pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. OJK tersebut didirikan dengan aturan oleh Undang-Undang di tahun 2011 nomor 21 pasal 2. Beberapa yang termasuk dalam industri jasa keuangan dalam pengawasan OJK diantaranya seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas OJK itu sendiri adalah yang pertama, mengatur dan juga mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di dalam sektor perbankan maupun di luar perbankan atau non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan juga mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan juga mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Asas-asas yang ada di dalam OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu meliputi asas independensi, yang mana asas ini berdiri sendiri. Jadi sebagai lembaga pengaturan jasa keuangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak berpengaruh terhadap pihak lainnya. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini merupakan penyelenggaraan lembaga otoritas jasa keuangan berlandaskan pada hukum dan juga undang-undang yang berlaku di suatu negara tersebut. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini merupakan asas yang berpacu kepada kepentingan umum seperti konsumen, sehingga dalam menjalankan tugasnya, otoritas jasa keuangan harus membela dan juga melindungi kepentingan para konsumennya. Dan yang keempat, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Otoritas Jasa Keuangan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, asas profesionalisme. Dalam asas tersebut, OJK menjalankan tugas dan juga wewenang yang harus berlandaskan dengan asas profesionalisme tersebut. Yang keenam, asas integritas, yang merupakan lembaga otoritas jasa keuangan harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambilnya. Dan yang terakhir, asas akutabilitas. Asas ini OJK dalam setiap tindakannya dan juga keputusannya yang diambil oleh OJK tersebut semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, saya akan menambahkan fungsi OJK dan juga tujuan OJK. Fungsi OJK itu yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan sektor jasa keuangan. Dan yang kedua, mengambil keputusan mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan yang berada di negara itu. Dan yang ketiga, melindungi konsumen. Karena hal ini sesuai dengan salah satu tujuan yang dibentuknya oleh OJK, yakni mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. OJK juga mengatur regulasi terkait kewajiban perlindungan data masyarakat dari pihak terkait. Tujuan didirikannya OJK. Yang pertama, supaya keseluruhan kegiatan pada sektor jasa dan juga keuangan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel
Dan yang kedua, supaya keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan mampu mewujudkan suatu sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Dan yang ketiga, keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakatnya. Wewenang OJK. Wewenang OJK ini yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, yang kedua menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang ketiga menetapkan peraturan dan juga keputusan OJK, yang keempat menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, yang kelima menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan, yang keenam menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan juga pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan juga infrastruktur serta mengelola dan juga memelihara dan menata usaha, kekayaan dan juga kewajiban. Dan yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.